Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Kita berada di minggu ketiga, menjelang minggu keempat di bulan Agustus ya. Dan minggu depan kita akan dapat banyak sekali sentimen data penting dan tentu saja bisa memberikan impact yang sangat signifikan terhadap market. Kemarin kita juga sudah sempat bikin live session untuk membahas altcoin. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton. Yang belum nonton, teman-teman bisa cek di bagian live di profile channel ini. Kemudian tonton video yang ini tanggal 23 Agustus. Hari ini kita berada di tanggal 24 Agustus. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Oke, karena hari ini kita berada di hari Minggu, kita bahas news untuk besok ya, dan juga semingguan ke depan. Itu pertama dari United Kingdom atau kerajaan Inggris, besok itu ada hari libur ya, bank holiday. Lalu dari Amerika Serikat masih tetap running beberapa news seperti building permit, terus juga ada new home sales, yaitu beberapa data tentang perumahan yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari harga dolar. Kemudian ada 3 and 6 month bill auction dari Amerika Serikat juga bakalan rilis besok. Terus dari hari Selasa kita akan dapat data durables good order dari Amerika Serikat. Kemudian juga Bank of Japan ada rilis data core CPI inflation. Kemudian di malam hari kita akan dapat data consumer confidence dari Amerika Serikat. Kemudian Atlanta Fed GDP now. Dan juga beberapa member dari Bank of England akan speech di perdagangan hari Selasa. Hari Rabunya kita dapat data terkait dengan crude oil inventory dari Amerika Serikat. Nggak terlalu gimana-gimana. Hari Kamis biasanya hari yang sangat penting ya. Pertama ada data 5-year note auction terkait dengan return obligasi jangka panjang Amerika Serikat akan diupdate hari Kamis. Lalu ada data jobless claim ya, initial jobless claim bahkan rilis juga di hari Kamis. Ada data core PCE prices yang bakalan rilis, GDP sekaligus juga bakalan rilis di hari Kamis. Jadi waspada nih, hari Kamis ini numpuk berita-berita penting untuk Amerika Serikat ya. Jadi harus mewaspadainya. Gitu. Data yang juga tidak kalah penting itu ada dari hari Jumat ya. Jumat ada Fed Waller yang speech Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian ada core PCE prices index. Nah ini data inflasi ya. Data di hari Kamis itu bukan data inflasi. Hari Kamis itu adalah data PCE prices ya, tapi dari kuartal kedua, bukan data year on year-nya. Biasanya sih untuk The Fed itu menjadikan patokan data yang year on year, yang mana ini akan rilis di hari Jumat tanggal 29 nanti. So, hari tersebut bakalan menjadi hari yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sementara dari forecast, ini belum muncul ya seperti apa forecastnya, tapi apapun itu dapat mempengaruhi kondisi dari market. Jadi yang paling penting adalah minggu depan itu ada event di hari Kamis dan juga Jumat yang sangat penting. Kita intip coba gimana sih kondisi dari Fed Rate Monitor Tools. Sementara sih berada dalam poin 82,9% sejauh ini. Kemungkinan besar setelah pidatonya Powell di Jackson Hole kemarin ya, pada pertemuan 18 September 2025 nanti ada interest rate decision, the Fed akan memangkas suku bunganya. Gitu. Kita masih menunggu data PCE karena data PCE akan menjadi data penguat apa keputusan yang bakalan diambil oleh Powell. Sementara dari kondisi altcoin, kemarin sempat hijaunya bagus banget, sekarang udah kembali balik merah. Ada beberapa koin yang perform lawan arus kayak Quantum, JTO, BDX, Cubic, Bera, dan masih banyak lainnya. Gitu. Sementara yang lain yang sudah sempat hijau tuh belasan persen, sekarang minus rata-rata 5%-an. Gitu. Jadi adalah koreksi yang wajar di hari Minggu kali ini. Oke, sementara dari Glassnode, kalau kita perhatikan dari data liquidation yang kemarin kena liquid position itu nggak terlalu besar, tapi dominan dari long position. Sementara dari liquidation heatmap-nya, di sini kita bisa menemukan di mana kira-kira order book cukup besar, yaitu di kisaran level 113
11.500-an something, dengan order block itu ada di range harga 115.800 sampai dengan 117 ribuan something. Itu banyak yang numpuk di sana, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya masih ada opportunity sebenarnya untuk market koreksi sehat lagi ya, sembari setelah itu mungkin kalau udah cukup amunisi baru marketnya bakalan bisa rally atau shifting. Nah, ini kita agak jarang update, tapi saya cukup kaget karena all season index secara chart ya, line chart ini udah naik sampai 61.61. Dikit lagi dia mencapai level 75. Dan itu tentu saja adalah kabar yang buruk karena all season mungkin saja akan segera berakhir. Gitu. Ketika nanti chart ini menunjukkan levelnya masuk ke all season, ya paling hanya beberapa hari saja ada momentum altcoin bakalan bullish, totally bullish lah. Tapi setelahnya itu kalian harus benar-benar punya exit plan. Ya, kita nggak pernah melihat kondisi dari all season index itu berada di level peak yang cukup lama. Gitu, cepat sekali berakhirnya, hanya dalam beberapa hari. Gitu. Peak, and then dia koreksi, peak bentar, koreksi turun, dan itu turunnya lama banget, teman-teman. Jadi ketika nanti indikator dari dari blockchain center.net ini mencapai level all season, ya teman-teman harus punya exit plan, profit taking. Sekarang belum, ya masih aman buat altcoin. Oke, kemarin itu ada Presiden Trump yang pidato. Trump mengatakan US governance itu mengakumulasi saham Intel sebanyak 10%. Ini impactnya bakalan bagus sih untuk saham Intel itu sendiri ya. Kita tahu Intel ini dalam fase pertarungan dengan banyak perusahaan chipset lainnya. Ada AMD, ada Nvidia, dan Intel itu terbilang kalah saing dengan mereka semua. Gitu. Jadi saat ini Intel bukan dalam best performance gitu. Aku sendiri belum tahu sih apa maksud dari pemerintah Amerika Serikat, kenapa mereka melakukan kayak pembelian sahamnya gitu. Tapi yang pasti ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa US governance sudah melakukan intervensi ke beberapa perusahaan teknologi dari Amerika Serikat gitu. Mungkin ada something wrong ya, terutama terkait dengan kekhawatiran suku bunga yang tidak pernah diturunkan oleh The Fed ya, sehingga mungkin keuangan perusahaan ini pada seret karena mereka juga harus bayar utang dan lain sebagainya ya, yang kalau bunganya itu dipatok tinggi otomatis mereka bayar utangnya mahal, teman-teman. Gitu, apalagi kalau kayak Intel nih yang penjualan produksinya cenderung menurun ya kan, revenue mereka menurun sehingga mengkhawatirkan adanya yang namanya PHK massal yang lebih besar. Nah, itu ditakutkan seperti itu. Jadi pemerintah turun tangan. Tapi ini bakal memberikan impact yang bagus sih untuk saham, khususnya saham Amerika Serikat. Kemudian juga ada XRP naik ya sekitar 7% kemarin, dan juga XRP Ripple itu ada partnership dengan SBI, salah satu bank dari Jepang. Teman-teman, ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus di mana SBI bakalan meluncurkan layanan cross chain ya dengan token dari Ripple yaitu RLUSD, stablecoinnya yang baru aja dirilis itu. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi kerjasama antara perbankan besar dari Jepang dengan Ripple. Ya, memang Ripple itu dekat banget sama pemerintahan, dekat banget sama bank-bank besar dari Amerika Serikat dan juga Jepang. Jadi ya ini good point untuk Ripple. Kemudian kemarin ada arus panic selling untuk Ethereum ya. Jadi ada whales yang melakukan transaksi lumayan aktif berdagang Ethereum, dia jual beli gitu teman-teman, hanya dalam 2 jam saja. Ini laporan transaksinya dari log on chain. Gitu, dia beli, dia jual ya kan, bulk back, jual lagi. Aktivitas yang tentu saja sangat-sangat bisa mengguncang market gitu. BNB baru aja meluncurkan mereka punya laporan terbaru ya terkait dengan beberapa metrik seperti financial, kemudian data on chain-nya gitu. Yang paling kita bisa perhatikan adalah secara market cap BNB terus mengalami growth lumayan bagus.
Kemudian dari financialnya, kalau kita perhatikan inflation pada BNB so far turun ya, which is ini sinyal yang bagus karena semakin sedikit inflasi, semakin sedikit token yang dicetak ke depan, otomatis akan membuat harga tokennya ini masih terbilang langka gitu. Sejauh ini sih annual inflationnya ini turun terus, teman-teman. Ya dari 46 turun ke 43. Good point. Secara market cap naik lumayan signifikan. Itu dari laporan, kemudian dari wait a second. Nah, ini dia dari average daily transaction ya. Saat ini BNB lagi dalam posisi yang paling tinggi. Di tahun 2024 rata-rata ada di 3,6 something ya, 3,6 juta. Sekarang sudah tumbuh 9,9 juta transaksi per hari. Itu menunjukkan bahwa aktivitas transaksi di jaringan BNB itu sangat besar, sangat masif. Gitu. Jadi ini berita bagus buat BNB karena jaringannya semakin lama semakin ramai, tentu saja memberikan impact kepada harga token yang kemarin all time high. Kemudian ada berita yang unik, salah satu perusahaan whisky ya bernama Bowmore itu baru aja launching tokenisasi untuk whisky bottle di jaringan Avalanche. Ada-ada aja teman-teman. Botol whisky bisa ditokenisasi sekarang di jaringan Avalanche. Aku sendiri nggak tahu sih apakah ini bakalan memberikan impact atau enggak yang secara signifikan, tapi yang pasti harga AVAX kemarin juga lumayan spike up gitu. Lalu ada AAV menyusul rumor mengenai alokasi token World Liberty, teman-teman. Nah, ini ada rumor nih karena World Liberty kabarnya bakalan menjual beberapa alokasi dana mereka sebelum nanti tokennya benar-benar di listing. Mana ya beritanya ya yang ini. Token WLFI kini dapat diperdagangkan dan dipertanggungkan. UTAS ini adalah panduan lengkap apa yang sedang terjadi dan kapan terjadinya. Gitu. Jadi ini mereka akan melakukan beberapa unlock schedule ya yang bakalan ya secara data ini belum kita ketahui kapan. Gitu, tapi yang pasti adalah mereka akan melakukan itu ke depannya gitu, dimana initial unlock sebesar 20% ini bakalan dialokasikan di kisaran harga 0,015 sampai dengan 0,05%, 0,05 dolar gitu. Jadi intinya gini teman-teman, WLFI ini bakalan listing ke market ya, listingnya di jaringan Ethereum. Mereka untuk awal perdagangannya akan membuka 20% dari total supply yang ada. Sementara 80%-nya lagi ini akan di-remind ke depannya, kapan akan di-schedulekan. Kayak gitu. Nah, di saat yang sama mereka akan melepas beberapa token yang memang sudah mereka jadikan sebagai reserve, sebagai cadangan dana mereka. Gitu. Salah satunya adalah mereka ada pegang AAV. Gitu. Makanya ini bisa menjadi sebuah sentimen yang mungkin kurang bagus untuk AAV sendiri gitu, karena ada penjualan token dari AAV yang akan dilakukan oleh WLFI gitu pas mereka listing gitu. Ya, itu sih sebuah sentimen yang mungkin sedikit negatif. Grayscale, Bitwise dan masih banyak lain baru aja mengumumkan amandemen untuk XRP ETF proposal mereka. Gitu. Kita tahu nih Grayscale bakalan meluncurkan Grayscale XRP Trust. Ini adalah produk ETF yang sedang menunggu tahap approval dari SEC. Gitu. Kita sekarang sedang menunggu ETF-nya Solana dan juga XRP yang rumor-rumornya bakalan approve di Oktober nanti. Gitu. So, untuk sekarang kalau amandemen sudah dilakukan berarti mereka sedang melakukan penyesuaian supaya bisa punya probability yang lebih besar untuk mendapatkan approve dari SEC. Oke, itu beberapa poin berita yang kita temukan untuk hari ini. Lalu gimana sih impactnya terhadap market kripto, market Bitcoin? Apakah so far menarik atau Bitcoin ini bakalan turun lagi? Teman-teman, kemarin Bitcoin nggak dapat follow up yang gimana-gimana ya. Setelah pumping terjadi impact dari pidatonya Powell yang dovish, Bitcoin kena reject di kisaran level 117 ribuan
ya, and then pergerakan harganya turun sampai 115.000, dan selama periode turun ini itu nggak ada berita atau sentimen apapun yang membantu menaikkan harga dari Bitcoin atau at least mempertahankan harga dari penurunan atau koreksi yang terjadi. Itu yang pertama, dilihat dari indikator smart money, kopong kosong, nggak ada pergerakan, kemudian dari volume perdagangan juga relatif turun. Ya wajar karena weekend juga ya. Dan sekarang Bitcoin ini sebenarnya udah lumayan aman ya secara posisi. Saya rasa akan ada opportunity untuk Bitcoin bertahan di area sekarang. Dan kalau itu benar terjadi, maka probability untuk Bitcoin masih bisa lanjut naik akan cenderung terbuka. Nanti kita akan dapat nih closing weekly time frame-nya. Kalau kita lihat sekarang ini kita berada di poin atau di harga 115 ribuan. Dan sejauh ini masih relatif aman buat Bitcoin itu sendiri. Gitu, ini belum ada indikasi bearish di weekly time frame-nya. Sementara kalau dari daily, pergerakan Bitcoin closing kemarin itu sangat bagus. Sementara hari ini kemungkinan kita kalau create candle merah akan ada opportunity untuk Bitcoin masih bisa koreksi. Gitu. Nah, kita balik lagi masuk ke pembahasan dari Elliott Wave ya, kita update. Kemarin kita sempat expect pergerakan Bitcoin itu turun sampai kisaran di bawah ya, setidaknya di bawah dari 111 ribuan untuk running ke wave 5. Dan sejauh ini kita melihat masih ada opportunity hal tersebut masih bisa terrealisasikan. Gitu. Nah, sedikit kita coba tes dengan Fibonacci retracement. Tarik dari sini ke sini. Ya, di sini kita bisa menemukan bahwa pergerakan Bitcoin ini sebenarnya masih ketahan di Fibo 50%. Artinya meskipun ada opportunity Bitcoin turun dalam ya ke bawah level 111.000, tapi sebenarnya sinyalnya nggak terlalu strong juga ke sana. Gitu. Di sini kita melihat ada opportunity bila seandainya Bitcoin ini dipertahankan di kisaran level 115.000 dan ternyata harganya justru malah up ya. Nah, di sana ada kemungkinan teman-teman bahwa market sebenarnya sudah create level bottom di sini dan tinggal lanjut untuk naik gitu. Seperti di live stream kemarin, probability menurut saya untuk turun ke wave 5 ini adalah sekitar 60%. Sementara 40%-nya lagi itu ada kemungkinan Bitcoinnya bakalan recover langsung, jadi nggak turun. Nah, Elliott Wave, saya sekarang lagi apa ya, ibaratnya itu lagi galau juga terkait dengan progresnya Bitcoin kali ini gitu, karena saya mencoba untuk mempertimbangkan adanya dua kemungkinan yang paling dekat dengan pergerakan Bitcoin. Bentar ya, kita akses dulu websitenya. Nah, ini nggak perlu kita pakai Indonesian, kita pakai yang English. Kemudian masuk ke bagian correction wave. Wait a second, mana correction? Nah, ini correction wave. Di sini ada beberapa tipe. Nah, yang sekarang kita sedang pertimbangkan adalah yang ini, regular flat. Ya, jika Bitcoin itu bottom, penurunannya hanya sampai di kisaran 112.000 seperti di harga kemarin, and then pergerakannya ternyata sudah menyelesaikan regular wave-nya, maka mestinya kita akan running langsung mencari 5 wave impulsif ke atas. Seperti itu. Ya, ini jika wave C-nya ini ternyata hanya di sini. Berarti Bitcoin hanya create yang namanya regular flat. Tapi kalau dia expanded flat dan pergerakannya masih bisa di bawah wave A, artinya pergerakan Bitcoin ini harus di bawah dari wave A di sini. Itu yang kita expect adanya last dip untuk Bitcoin. Probably bisa di range antara 110.000 sampai dengan 105 ribuan gitu. Kalau melihat dari kondisi sekarang sih kayak gini, smart money-nya rendah, volume-nya rendah. That's why saya cukup yakin kalau ada opportunity Bitcoin masih bisa ke wave C gitu. Tapi ini against adalah probability, nggak ada yang pasti 100%. Ya, jadi ya teman-teman udah tahu gambarannya. Jadi pada intinya adalah kita sedang menunggu konfirmasi wave C-nya di mana gitu. Kapan kita tahu? Yang pertama adalah ini, pergerakan Bitcoin ini kalau dia berhasil naik di atas 117.000, oh kita baru sadar bahwa wave C-nya ternyata sudah di sini.
di 112.000. Ternyata adalah wave C. Berarti Bitcoin hanya create running flat correction saja. Regular running flat. Sorry, bener ya, regular flat correction. Nah itu. Tapi bila mana ternyata Bitcoin bergerak. Nah ini kita skenario ya. Kalau pergerakan Bitcoin itu kayak gini, naik ya kan, candle hijau. Mana ya? Nah ini kita ganti pakai warna hijau. Nah seandainya kayak gitu, ini posisinya mungkin ditebalkan. Nah jika seandainya Bitcoin closingnya kayak gini, maka kita akan running cari wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5 gitu. Tapi kalau seandainya kita justru malah create candle merah kayak gini, ya bilanglah ada beberapa candle merah yang tercipta ya kan. Ya misalnya di sini, di bawah sini ada candle merah. Nah misalkan kayak gini ya. Dan pergerakan harga Bitcoinnya cenderung mengalami penurunan kayak gitu. Nah ini anggaplah candle merah, ini juga candle merah ya. Maka kita bisa, opportunity kita adalah running ke wave 3. Entah itu di mana. Gitu, antara range 110 sampai 105 ribuan. Gitu. Itu yang kita lihat sekarang. Berarti impulsive wave-nya baru akan muncul di sini. Gitu. Ya itu sih skenario yang kita lihat untuk sekarang sejauh ini, dan so far masih cukup relate gitu. Sembari kita menunggu beberapa clue lainnya, kayak minggu depan ada data PC inflation, kemudian bulan depan ada interest rate decision yang akan sangat memberikan pengaruh terhadap market gitu. Jadi daripada galau, kalau teman-teman merasa oh harga saat ini udah bagus, mungkin boleh di CA gitu. Kalau teman-teman yakin harganya bakalan drop lagi, ada last dip, ya jangan lupa beli di harga tersebut. Gitu. Jadi itu sih dari saya. Altcoin gimana? Altcoin so far bagus-bagus aja. Sekarang Bitcoin dominance sedang berada di support. Saya lebih wanti-wanti untuk altcoin sih, terutama untuk Ethereum yang memang sudah mengalami lonjakan signifikan. Ya, mulai harus sedikit lebih cepat ngepet scalping, teman-teman, karena ini kita bukan masuk ke easy mode lagi ya, kita udah di hard mode lagi gitu. Jadi market akan volatil, naik cepat, turun juga lumayan. So ya cepat-cepatan buat teman-teman masuk, ambil profit kalau udah cuan. Itu aja sih dari saya sendiri. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat untuk update berita-berita terbaru, sekaligus pengen discuss juga bisa langsung join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Nah ini ada yang posting nih skenario untuk all season ya, LSD, terus layer 2, DeFi, infrastructure, meme coin, dan juga microcap. Oh, thank you. Siapa nih Bang Calon Sultan? Ya semoga terrealisasikan ya. Oke gitu aja. Yang pengen join bisa langsung cek di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.